Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dika Tri Agustiani. Saya di sini selaku pewawancara serta ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Nur. Halo Kak. Yang selanjutnya ada Nurul Maulida. Halo Kak. Yang ketiga ada Filjar Fatila Azahra. Halo Kak. Dan yang terakhir ada Gina Aulia. Halo Kak. Kami mahasiswa tingkat 1 Universitas Bakti Tuna Husada Tasikmalaya. Kami telah diberi tugas nih Kak untuk mewawancarai mahasiswa tingkat akhir. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kakak yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir bersama kami. Kakak perkenalkan terlebih dahulu. Ya, nama saya Tiara Syamsan Wildania. Sekarang itu saya baru selesai koas di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Kalau boleh tahu kenapa kakak memilih jurusan kedokteran? Karena itu dimulai dari waktu kecil itu, saya tuh selalu mengikuti kedua orang tua saya dalam kegiatan pekerjaannya. Nah, jadi kan orang tua saya itu sebagai tenaga kesehatan. Jadi dari situ saya mulai tertarik ke dunia kesehatan. Tugas dokter itu selain untuk memeriksa pasien, peranan lainnya itu ada apa lagi ya Kak kalau boleh tahu? Kalau peran dokter sendiri itu selain mengobati itu kan ada yang holistik ya. Kalau holistik itu jadi dia tuh melakukan pendekatan terhadap keluarga. Jadi ada dokter keluarga itu namanya. Selama pendidikan kedokteran, Kakak pernah menangani penyakit apa saja Kak kalau boleh tahu? Banyak ya kalau buat penyakitnya itu dari mulai yang paling ringan gejalanya, ada juga yang paling berat. Nih salah satunya tuh yang paling sering ada di rumah sakit itu adalah hepatitis A atau hepatitis C. Boleh diceritakan mungkin bagaimana cara penanganan untuk penyakit hepatitis tersebut Kak? Ya, jadi hepatitis tersebut sendiri ini tuh hepatitis kan dia tuh merupakan virus ya. Hepatitis itu disebabkan oleh virus. Nah, dia tuh transmisinya tuh atau penularannya tuh lewat fekal oral. Jadi fekal oral itu jadi misalnya contohnya nih ada yang makan sepiring berdua. Nah, salah satu orang itu tuh ada hepatitis itu. Nah, terus dia tuh gejalanya tuh sebenarnya ringan ya. Kalau misalnya dibanding bakteri itu, virus tuh gejalanya tuh lebih ringan. Dan dia tuh karena virus tuh self limiting disease, jadi dia tuh penanganannya juga nggak terlalu berat. Sebenarnya mah penanganannya itu cuman disuruh bed rest, terus diet makanannya itu yang teratur, terus yang tinggi protein, tinggi kalori. Contohnya tuh kayak ada sayur, telur. Nah, sisanya mah itu dikasihnya vitaminnya itu vitamin yang untuk melindungi si hatinya biar kerusakannya itu tidak lebih. Nah, terus untuk hepatitis A ini juga biasanya tuh cepat sembuhnya. Dia tuh jadi resolve-nya itu kurang dari 2 minggu itu udah membaik biasanya. Itu cara mengetahui seseorang terjangkit penyakit hepatitis kalau mungkin dari mata telanjang itu gimana ya Kak? Kalau dari mata telanjang itu sendiri berarti pertama dilihatnya tuh dari orang sekitar seperti di keluarga atau di teman apakah ada yang terjangkit hepatitis juga atau enggak. Itu kan tadi lewat penularannya kan itu lewat fekal oral kan. Jadi bisa aja dia tuh tertularnya lewat makanan yang dimakan bersamaan. Terus selain itu tuh ada gejalanya itu sebenarnya gejalanya enggak khas. Biasanya pada yang hepatitis tuh cuman ada kayak ada mual, muntah, demam, tapi yang paling menonjol tuh biasa tuh ada tampak kekuningan kayak di mata atau di kulit itu tuh ada sedikit kekuningan di daerah itunya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kakak karena telah meluangkan waktunya yang telah memberi ilmu banyak-banyak kepada kami, bermanfaat sekali. Semoga Kakak selalu sehat selalu dan sukses selalu untuk Kakak. Terima kasih untuk waktunya, Kak. Ya, terima kasih kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Aulia. Saya di sini sebagai pewawancara. Kemudian ada rekan saya, Muhammad Maulana Wildan. Halo Kak. Ya, kemudian ada Nurul. Halo Kak. Kemudian ada Filza. Oh, Kak. Dan yang terakhir ada Dika. Halo, Kak. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada kakak yang telah meluangkan waktunya untuk kita bisa hadir di ruang Zoom ini. Kemudian, boleh nih sebelumnya kakak perkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna dari Prodi Keperawatan Universitas Bakti Tunas Pusada Tasikmalaya. Nah, kita di sini tuh pengen tahu apa sih peran dan tanggung jawab dari seorang perawat itu gitu. Peran dari perawat ini tuh sebagai pemberi asuhan keperawatan. Itu tuh jadi untuk memperhatikan keadaan kebutuhan pasien yang dibutuhkan gitu. Terus sebagai pembela atau apa itu namanya advokat. Jadi untuk membela hak-hak pasien, misalkan kalau misalnya ada privasinya itu nggak boleh disebar-sebarin gitu. Terus sebagai pendidik itu Misalkan dari pasien yang pernah kakak tangani gitu, apa ada salah satu penyakit yang pernah kakak merawatnya atau gimana? biasanya ya hipertensi. Nah, hipertensi ini kan tekanan darah tinggi ya. Nah, tanda gejalanya itu kayak mengeluh sakit kepala, pusing, terus nyeri tengkuk, lemas, terus biasanya sesak napas juga bisa, mual muntah, terus juga kesadaran menurun bisa jadi gitu. Terus kayak faktor risiko terjadinya hipertensi juga karena faktor keturunan bisa, terus jenis kelamin, umur, terus sering merokok juga, bisa juga karena stres, terus pola makan juga, sama kurang olahraga gitu. Cara untuk menanganinya tuh seperti apa gitu? Nah, untuk hipertensi ini sama jadi mengurangi konsumsi yodium. Yodium itu garam kan. Nah, itu harus dikurangi makanan yang asin-asin gitu. Terus rutin berolahraga. Terus juga jangan merokok. Terus biasanya kalau misalkan udah tinggi banget, suka dicek ke dokter kan pasti dikasih obat gitu. Jadi minum obat yang sudah diresepkan gitu. Terus sering berolahraga gitu. Izin bertanya, Iya, boleh. kalau seseorang yang terkena hipertensi itu cirinya itu gimana ya, Kak? Kalau ciri-cirinya mah paling sering mah di sini, di tengkuk atau pusing kepala. Tekanan darah tinggi seseorang berapa sampai berapa sih, Kak? Tekanan darah tinggi itu di atas 140 per 100. Kalau misalnya untuk pencegahan itu ada nggak ya, Teh? Untuk mencegah hipertensi itu? Mencegah hipertensi kan dari pola makan ya biasanya. Anak-anak muda sekarang kan sering ngemil ya. Nah, jangan terlalu berlebihan makan yang asin-asin gitu. Jadi dijaga pola makannya, jangan rutin berolahraga juga, minimal seminggu 3 kali, kalau enggak seminggu 2 kali. Gitu sih cara nanganin yang paling paling gampang gitu. Oke, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk kita. Semoga ilmu dan segala pengalamannya bisa bermanfaat untuk kita. Sebelumnya kasih banyak. Dan sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.